Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dr. Mas Mujaki yang bertugas di klinik pasien Madarin Pak ya. Baik sebelum itu saya akan menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak siapa Pak? Pak Iko. Pak Iko. Untuk usianya berapa tahun Pak? 41. 41. Untuk pekerjaannya apa Pak? Guru bangunan. Untuk pendidikan terakhirnya Pak? SMP. Untuk alamatnya di mana Pak? Jalan Sumatera. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf Bapak untuk mengetahui dari keluhan Bapak yang ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia dong. Baik Pak, di sini saya akan menulis tangan terlebih dahulu dan Bapak boleh duduk di menghadap pemirsa ya. Yuk. Depan saya Pak ya, baik di sini saya akan melakukan pemeriksaannya Pak ya. Untuk pemeriksaan yang pertama dari saraf facialis, dari auricularis magnus, ulnaris, venereus. Baik Pak, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf auricularis. Baik Pak, kita akan memeriksa dari saraf pada area leher. Bapak boleh menengok ke sebelah kanan. Setelah itu pertama kita akan melihat dari saraf pada leher itu sebelah kanan. Kita melihat saran, kita deskripsikan konsistensi dan juga nyeritakan atau tidak. Kita tanyakan pada bapaknya sambil melihat dari ekspresi pasiennya. Pak, kayak nyeri nggak Pak? Nyeri. Baik, setelah itu kita melakukan pada area berlawan. Bapak boleh menengok ke sebelah kiri. Kita lakukan pemeriksaan yang sama pada otot sternum dermastoidnya. Kita melihat dari naps auriculusnya. Pak, nyeri atau tidak Pak? Nyeri. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf ulnaris. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada siku kanan belakang Bapak. Bapak boleh untuk tangan di atas Pak ya. Saya akan memegang tangan Bapak sehingga sedikit fleksi. Bapak rileks yang santai Pak ya. Setelah itu kemudian jari telunjuk dan jari tengah kiri saya akan mencari nervus ulnarisnya. Lakukan di antara olecranon dan juga epicondylos medialis dan meraba. Jika ada pembesaran kita tentukan area konsistensi dan juga terdapat nyeri tekan atau tidak. Pak, nyeri atau tidak Pak? Tidak. Setelah itu kita periksa dari yang sebelahnya. Baik, setelah itu kita melakukan pemeriksaan dari nervus perineum. Saya akan melakukan pemeriksaan dari nervus perineus communis. Saya di antara dextra dan sinistra. Saya akan melakukan pemeriksaan pada lutut Bapak. Bapak tolong untuk celana digulung Pak ya sampai ke atas paha. Silakan duduk dengan sendi lutut dalam posisi rileks. Tetapi telapak kaki tidak menyentuh tanah. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah kanan pada pertengahan betis dan juga bagian luar pasien sambil pelan-pelan meraba ke atas dan menemukan tonjolan dari tulang atau kaput fibulanya. Setelah itu raba 1 cm ke arah belakang. Bapak rileks ya Pak ya, dengan tekanan ringan, gulirkan bergantian. Setelah itu apabila terdapat pembesaran kita deskripsikan konsistensi dan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Bapak nyeri atau tidak Pak? Tidak Pak. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dari nervus tibialis posterior. Di mana di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf di pergelangan kaki. Bapak santai terlihat ya Pak ya. Pertama kita raba dari nervus tibialis posteriornya di bagian belakang bawah dari malleus medialis dengan menggunakan jari tangan atau kiri saling menyilang. Setelah itu agar dapat membandingkan dari bagian kanan dan kiri. Lakukan dengan tekanan yang ringan pada saraf tersebut, digulirkan bergantian. Setelah itu Bapak nyeri atau tidak Pak? Tidak. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari nervus facialisnya. Kita melakukan Bapak boleh untuk memejamkan matanya Pak. Setelah itu kemudian kita melihat apakah terdapat dari celah pada saat pasien menutup matanya. Kita lihat dari arah depan juga dan dari arah sampingnya. Bila terdapat celah, kita lakukan pengukuran dengan penggaris. Kemudian kita catat dari hasilnya di mana misalnya itu dari lagophthalmus plus 3 mata kiri atau kanan. Baik, setelah itu kita melakukan dari pemeriksaan fungsi sensoris. Posisi pasien Bapak boleh untuk telapak tangan di atas paha Pak. Setelah itu dapat bertumpu dengan tangan pemeriksa.
Setelah itu dalam tekan pertama. Pak, saya akan melakukan tusukan halus pada Bapak ya Pak ya. Bapak boleh untuk menunjuknya Pak ya. Baik, Bapak boleh untuk memejamkan matanya Pak. Bila pasien tidak dapat menunjuk dari dua titik, maka dipastikan pasien mengalami gangguan sensasi. Setelah itu kita lakukan yang satunya lagi. Bapak boleh untuk memejamkan matanya. Baik, setelah itu kita melakukan pemeriksaan dari fungsi motorik ulnaris, di mana tangan kiri pemeriksa memegang dari jari manis dan jari tengah telunjuk kanan. Kemudian kita bersihkan agak ekstensi, lalu posisikan jari kelingking bebas, dan juga meminta dari si jari kelingkingnya ini menjauh dari si jari yang lainnya. Setelah itu kita tahan apa ya? Saya akan mendorong ke arah dalam. Apabila bila jari kelingking pasien ini menahan dorong ibu jari, di mana kekuatan ototnya tergolong kuat. Apabila menahan dorong ibu jari, dia akan tergolong dengan sedang. Apabila pasien ini tidak dapat menahan ibu dorongannya, pasien ini tergolong lumpuh. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik medianus, kekuatan dari si ibu jarinya, di mana tangan kanan pemeriksa memegang jari telunjuk sampai kelingking tangan kanan pasien dalam posisi ekstensi. Setelah itu ibu jari ditegakkan ke atas, setelah itu pertahankan posisi tersebut. Lalu kita menekan dari pangkal jari pasien dari bagian atas punggung dan telapak. Lalu kita berikan dorongan dari si ibu jarinya, apakah dia terdapat kuat, sedang atau lemah. Lalu apabila ada gerakan dan tahan kuat, berarti ototnya tergolong kuat. Apabila ada gerakan dan tahanan lemah, berarti dia tergolong dari sedang. Apabila tidak ada gerakan, berarti sudah lumpuh. Setelah itu kita memeriksa dari fungsi motorik radialis untuk pergelangan tangan, di mana tangan kiri pemeriksa memegang punggung lengan bawah tangan kanan pasien. Pasien diminta untuk menggerakkan pergelangan tangan ke kepala atas. Saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik radialis, di mana tangan kiri pemeriksa memegang punggung lengan pada bawah tangan kanan pasien. Setelah itu pasien diminta menggerakkan pergelangan tangan dengan ekstensi, boleh pun diangkat ke atas, tahan ya Pak ya. Setelah itu pemeriksa menarik tangan pasien ke arah pemeriksa. Bila pasien mampu menahan tarikan, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Bila gerakan tidak mampu menahan tarikan, kekuatan ototnya tergolong sedang. Apabila tidak mampu menahan, dia sudah termasuk lumpuh. Baik, setelah itu pemeriksaan fungsi sensorik antebius posterior. Bapak boleh Bapak untuk kaki kanan pasiennya diletakkan pada paha kiri pahanya Pak ya. Setelah itu tangan kiri pemeriksa menyangga dari ujung jari kaki pasien. Yaitu kita akan meraba pada daerah kaki pasiennya. Bapak boleh untuk menunjukkan Pak ya. Bapak boleh untuk memejamkan matanya Pak. Bila pasien tidak dapat menunjukkan dua titik atau lebih, berarti ada gangguan dari rasa raba pada saraf tersebut. Boleh Bapak untuk yang sebelahnya Pak. Boleh Pak dibuka dulu ya Pak ya matanya. Boleh Pak untuk tunjuk. Boleh Bapak untuk pejamkan matanya Pak. Baik, apabila melebihi maka ada dari gangguan rasa rabanya. Setelah itu kita melakukan pemeriksa fungsi motorik peroneus communis dalam keadaan duduk. Pasien diminta untuk mengangkat ujung jarinya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan. Boleh
dalam keadaan duduk, pasien diminta untuk mengangkat ujung jarinya dengan tumit tetap terletak, maksimal seperti berjalan dengan tumit. Pak, naikkan kakinya Bapak ya. Setelah itu kemudian pemeriksa akan menekan dan meminta pasien untuk menahannya Pak ya. Pak, tahan ya. Bila ada gerakan dan pasien mampu menahan tekanan, pemeriksa berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Lalu apabila tidak mampu menahan, otot tergolong sedang, dan juga apabila lumpuh itu termasuk lumpuh. Baik Pak. Alhamdulillah alamin ya Pak ya, untuk pemeriksaan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.